Baik Ibu-Ibu, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir di kegiatan diseminasi budaya positif. Bersama saya Nurul Hikmah Fauzia dari SD 059 Cirangrang, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung. Nah, dari diseminasi ini sebelumnya saya akan menanyakan kepada ibu-ibu semuanya mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, di sini yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah setuju Bapak Ibu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Bisa saja, bisa juga tidak. Lalu, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya, harus ya. Sebagai guru kita harus memberikan solusi ketika siswa kita memiliki masalah atau bermasalah. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya, coba kita nanti bedah di sini ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Apakah sudah diimplementasikan atau belum, kita lihat di sini. Nah, konsep ini untuk menciptakan budaya positif, maka harus ada disiplin positif, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, posisi kontrol seorang guru, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah tahu ya ibu-ibu semuanya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita harus melihat harus melihat setiap karakter murid itu berbeda-beda. Makanya kita harus memberikan pelayanan atau pembelajaran yang berbeda juga bagi setiap murid kita, agar murid dapat mencapai kegiatan pembelajarannya dengan baik, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Jadi bukan kebutuhan guru, tetapi kebutuhan murid, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita menekankan menjadi mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berapa aspek Ibu? Ada 6. Baik. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusinya kita itu merasakan bahwa guru yang mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi apapun yang kita berikan kepada murid mengenai penguatan positif itu akan bermanfaat bagi murid. Itu menurut ilusi kita. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Jadi kadang di sini kita memberikan kritik kepada murid kita ataupun membuat murid merasa bersalah. Seperti apa sih membuat rasa bersalah? Nanti kita bahas di sini. Nah, di sini kita beranggapan bahwa akan menguatkan karakter murid. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, biasanya di sini sebagai guru kita terkadang memaksa kepada anak didik kita, berpikir bahwa memaksa
padahal kenyataannya itu tidak. Nah, mengubah paradigma stimulus pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas. Kita sama, kebutuhan kita sama. Kita berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama, padahal ternyata kebutuhannya itu berbeda-beda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Kita berpikir terkadang berpikirnya itu semua orang ini melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu di sini teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut lagi, di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini biasanya kita melihat perilaku buruk itu menjadi suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sebetulnya murid kita mempunyai kesalahan itu ada tujuannya, ada alasannya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi bukan orang lain, tapi diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita selalu berpikir sebagai guru kita bisa mengontrol murid kita, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid kita sendiri. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita memaksa karena rujukan kita gagal. Jadi kita melakukan pemaksaan kepada murid kita. Padahal apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus kolaborasi dengan murid kita. Lalu model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini kita yang mengontrol murid, jadi berasa kita yang menang. Padahal tidak seperti itu. Harusnya diganti model berpikir menang-menang. Jadi antara murid dengan guru itu sama. Nah, di sini disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan. Jadi salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi di sini kita harus menekankan bahwa disiplin positif itu tumbuh dari diri mereka sendiri, bukan dari ancaman ataupun penghargaan dari gurunya, apalagi hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kita perlu tekankan bahwa kalau pemberian hadiah, pemberian hukuman ataupun pemaksaan itu timbul dari motivasi ekstrinsik atau motivasi luar. Sedangkan yang harus kita lakukan kepada murid adalah menumbuhkan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi dari diri mereka sendiri, bukan dari luar, bukan dari orang lain. Kalau misalnya terjadi motivasi ekstrinsik, maka yang terjadi adalah murid hanya nurut kepada gurunya saja. Ketika gurunya tidak ada, ya sudah, mereka tidak akan mendengarkan guru yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya ditumbuhkan motivasi intrinsik, apa yang akan terjadi? Ada kesadaran diri mereka sendiri. Jadi tidak ada paksaan ataupun ancaman, apalagi hukuman. Nah, di sini apa nilai-nilai kebajikan yang harus ada? Nilai yang
organisasi. Nah, di sini kita biasanya diterapkan dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 itu ya. Nah, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun, nilai kebajikan yang selanjutnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada lagi dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Nah, di sini sebelum ke budaya positifnya selanjutnya, kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau misalnya anak didik kita ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, maka akan muncul sifat atau sikap yang di luar kita inginkan. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, mulai dari makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, biasanya di sini kalau ada anak yang belum makan, biasanya belajarnya pun tidak efektif. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, di sini biasanya ada, kalau ada anak atau murid kita yang tidak memiliki kebutuhan dasar yang ini, kasih sayang atau rasa diterima, biasanya ada anak yang tidak mau dengan temannya. Berarti kita harus tahu nih kebutuhan dasar apa yang anak ini tidak ada. Lalu yang ketiga itu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Biasanya ada anak-anak yang tidak didengar oleh teman-temannya sehingga belajarnya tidak efektif. Berarti kebutuhan dasar penguasaannya yang tidak terpenuhi. Lalu kebebasan, terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, di sini kebebasan biasanya anak didiknya suka jenuh kalau di kelas, diam di kelas. Berarti kebutuhan dasar, memenuhi kebutuhan dasar kebebasan ini yang tidak terpenuhi. Lalu kesenangan mulai dari bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, ini belajarnya tidak jenuh. Jadi anaknya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dalam kesenangannya. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari motivasi intrinsik dari mana saja, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi ekstrinsik ya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa motivasi ekstrinsik itu terlihat dari kita memberikan hukuman, penghargaan, memberikan imbalan, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi terlihatnya dari arah luar saja. Makanya terjadilah murid tersebut hanya menurut atau mengikuti gurunya saja. Berarti hanya di motivasi ekstrinsik. Sedangkan kita harus menanamkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Kalau ada anak yang sudah memenuhi motivasi intrinsiknya, mereka akan lebih mandiri. Mau ada kita ataupun nanti naik ke level kelas atas ke kelas berikutnya, mereka tetap seperti itu karena mereka perilakunya itu terjadi dari motivasi intrinsiknya, bukan dari motivasi ekstrinsiknya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman dengan konsekuensi apakah sama? Sama kan? Tidak, iya betul, tidak. Perbedaannya apa? Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi di sini biasanya hukuman itu langsung diberikan kepada murid tanpa ada keterlibatan murid ketika melakukan keyakinan kelas. Misalnya nih, tiba-tiba langsung disuruh push up atau misalnya lari keliling lapangan. Nah, itu disebutnya hukuman. Lalu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Biasanya kita selalu ada, kalau misalnya aturannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Ada kan ya? Sudah kita lakukan. Nah, itu disebutnya konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kamu tadi tidak pikir, berarti kamu harus seperti ini. Nah, itu konsekuensinya ini, karena kita sudah sepakat. Berarti itu namanya konsekuensi. Ternyata hukuman dan konsekuensi ini terjadi dari motivasi ekstrinsik, belum ke motivasi intrinsiknya. Jadi mereka tetap ketika tidak ada kita, ya sudah begitu lagi. Begitu. Nah, di sini ada restitusi. Apa itu restitusi? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita ajak murid untuk mencari solusinya sendiri. Akan seperti apa jika mereka melakukan kesalahan? Berarti kita harus kolaborasi dengan murid. Apa yang harus mereka perbaiki tanpa memberikan hukuman atau konsekuensi? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Coba, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Coba, saya mau tanya, ibu-ibu termasuk posisi kontrolnya dari mana sih? Coba, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pemantau. Ada penghukum? Kayaknya setiap kondisi berbeda-beda ya. Ada yang kadang kita juga menghukum, ada yang kadang kita juga membuat rasa bersalah murid, ada terkadang kita menjadi teman, kadang juga menjadi pemantau. Ada nggak sih yang jadi manajer? Ada? Sekedar mantau. Nah, ada yang menjadi manajer. Nah, yang seperti apa sih? Oh, hebat. Itu saya sangat salut sekali sama guru yang sudah menerapkan manajer. Karena kenapa? Kita perlu konsisten. Itu kuncinya. Nah, seperti apa sih yang tadi? Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini penghukum. Contoh. Kalau membuat rasa bersalah, contohnya nih, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, ini pembuat rasa bersalah murid nih. Jangan kayak gitu ya, kasihan sama ibu. Nah, itu pembuat rasa bersalah.
dewasa, jadi kadang memposisikan diri sebagai teman. Seperti apa sih posisi teman itu? Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini posisi teman. Ada di sini? Ada kayaknya. Lalu ada pemantau. Yang seperti apa sih pemantau itu? Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Suka ada yang bilang begitu, jangan diulangi lagi ya. Nah, itu sebagai pemantau. Ada di sini? Ada. Saya pun merasakan ibu-ibu sama. Nah, di sini posisi manajer. Yang seperti apa sih posisi manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini posisi manajer yang seharusnya kita lakukan. Kenapa? Karena dari semua posisi kontrol, posisi manajer yang akan menimbulkan motivasi intrinsik. Kenapa? Oh, kelas keren. Sudah apa? Di posisi manajer itu udah keren. Kenapa? Karena kalau posisi penghukum tadi apa lagi? Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau itu masih dari aspek motivasi ekstrinsiknya. Sebetulnya kalau terus-menerus motivasi ekstrinsik itu tidak akan mempunyai kesadaran diri dari muridnya sendiri. Coba sekarang saya mau tanya posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Betul, merasa bersalah. Ada yang suka seperti itu. Ibu kecewa sekali sama kamu. Nah, di sini ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa? Hukuman, penghukum. Nah, ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini udah hebat teorinya, Mas. Keren. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Nah, berarti ibu-ibu sudah paham ya. Nanti kita implementasikan ke anak-anak. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Hukuman. Kamu tidak pernah mendapat nilai. Hukuman karena akan memberikan hukuman kepada kepada muridnya. Nah, di sini supaya kita dapat memposisikan menjadi posisi manajer, kita perlu melakukan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Atau disebut kesepakatan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, mengapa sih bukan peraturan kelas? Nah, karena untuk menimbulkan motivasi intrinsiknya, sehingga murid merasa sadar dirinya, bukan bukan mendapatkan motivasi ekstrinsik dari gurunya. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak boleh jangan membuang sampah di kelas. Itu masih negatif, tetapi dirubah kalimatnya, buanglah sampah pada tempatnya, atau
jagalah kebersihan kelas gitu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak, malah jadi pusing muridnya. Sedikit aja asal mempunyai nilai tapi mengena kepada muridnya. Kalau banyak-banyak malah jadi pusing, malah nggak ingat muridnya. Apa aja sih keyakinan kelas kita, pusing nantinya. Lalu semua warga sekolah ini ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi sesuai kondisi kelas masing-masing. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bukan hanya dibuat oleh gurunya, kita libatkan muridnya. Nah, biasanya kalau untuk kelas 1 agak bingung ya. Kalau kelas 1 biasanya menggunakan emoticon gitu buat keyakinan kelasnya. Kalau untuk kelas 2 biasanya sudah bisa diarahkan. Apalagi kelas 5, kelas 6 yang sudah paham dengan keyakinan kelas. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam membuat murid menimbulkan motivasi intrinsiknya melalui segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu dari mulai yang pertama adalah menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Contoh, menstabilkan identitas, contohnya berbuat salah itu wajar. Jadi kita yakinkan dulu kepada murid, karena kita juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Jadi tidak boleh menghardik bahwa berbuat kesalahan itu jangan, karena itu akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri kepada murid. Jadi kita membuat ucapannya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga pernah melakukan itu. Jadi supaya muridnya merasa diterima oleh kita. Jangan, gak boleh, kamu harusnya begini, apalagi sampai teriak-teriak ya. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita ajak muridnya mencari solusinya. Jangan hanya menghardik. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini menstabilkan identitasnya dulu supaya muridnya merasa diterima. Lalu kita validasi tindakan yang salahnya. Seperti apa contohnya? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya kan? Setiap murid pasti punya alasannya. Jadi kita harus tahu dulu alasannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini kita validasi tindakan yang salahnya apa sih? Gitu. Alasannya apa sih murid kita melakukan hal itu? Jadi jangan langsung menghardik murid kita, malah konsekuensinya apa? Kata ibu harus apa? Nah, kalau udah begitu muridnya langsung merasa tidak punya kepercayaan diri untuk mengungkapkan rasa yang ingin mereka ungkapkan. Jadi kita harus menggali dari kesalahan tersebut. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinannya seperti apa? Nah, kita kan sudah buat keyakinan kelasnya tuh. Nah, apa keyakinan kelas kita? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa
Jadi murid di sini akan merasa bahwa kesalahan itu harus ada solusi yang harus diperbuatnya. Makanya di sini murid belajar bertanggung jawab. Kalau kita hanya memberikan hukuman, menghardik, itu tidak akan membuat rasa tanggung jawabnya muncul, tapi malah muridnya akan menjadi pembangkang. Kita akan melihat murid kita diam dengan kita, tapi ketika dengan orang lain, wah sudah buyar lagi. Iya. Jadi kita harus memberikan yang tadi langkah-langkah segitiga restitusi. Mungkin ini bukan cara cara yang harus selalu dilakukan, tapi salah satu cara mencari solusi agar permasalahan itu dapat ada solusinya, agar murid kita memiliki kemandirian dan rasa tanggung jawab. Capek kalau misalnya teriak-teriak terus, tadinya capek bu, dicorongkan teh. Ternyata memang ketika saya sudah belajar ini, ternyata berarti kita seharusnya seperti ini. Kenapa? Karena kembali lagi kita dihadapkan kepada murid masa kini, bukan murid zaman dulu. Kalau zaman dulu, waktu zamannya kita nih, iya aja kata guru seperti itu. Iya. Kalau murid kita sekarang ada jawabannya. Kalau ditanya pasti ada jawabannya. Nah makanya kita harus berikan segitiga restitusi ini. Apa yang saya jelaskan waktu itu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, apa sih pendidikan itu? Pendidikan yang berpihak pada murid, mengikuti kodrat alam, kodrat zamannya. Jadi kita harus semakin belajar memenuhi kebutuhan dari kebutuhan murid kita, mulai dari tadi 5 kebutuhan dasarnya. Kalau ada masalah dari murid kita, berarti ada salah satu kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Makanya kewajiban kita apa? Cari tahu kebutuhan dasar apa yang mereka tidak terpenuhi. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa memenuhinya itu di kelas, gitu. Tanpa menghardik, sekali lagi tanpa menghardik dan memberikan hukuman. Jujur kan ada capek. Kamu kenapa? Udah. Itu mah nggak akan bisa tidak akan mengena. Malah jadi muridnya pembangkang. Apalagi kadang ada murid-murid itu yang di belakang kita ngalelewe, kesel atau apa sih si ibu teh. Makanya di sini kita harus timbulkan motivasi intrinsiknya melalui segitiga restitusi ini. Sami bu abdi masih diajar seerkene kakirangan. Nah di sini ada contoh segitiga restitusi. Punten ngangge video abdi kusab mari kan saya contohnya jantan di videonya melalui video saya terkait seserian nih bibi istri Nabi. Selamat pagi Sucipto, apa kabar? Sucipto tahu kenapa kita menuju sekolah? Tahu bu, karena selamat datang ke sekolah. Sucipto tahu masuk sekolah pukul berapa? Sekolah masuk pukul 7. Nah, betul sekali. Melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Betul? Kita akan mencari solusinya bersama-sama ya. Sucipto sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa Sucipto sering datang terlambat? Karena saya sering tidur malam, sambil main HP. Sucipto tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati.
hal yang seperti ini. Ini hanya contoh ya ibu-ibu. Nah, contoh kasus di sini coba. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Ini sudah mencapai segitiga restitusi yang tadi belum ya? Coba lihat di sini. Tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Sebetulnya kita juga harus memberikan pelajaran kepada murid ini nih. Mempertahankan diri itu sebetulnya tidak salah kok, gitu. Cuma kita harus mengarahkannya. Karena di zaman sekarang ini mempertahankan diri itu harus. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Jadi ditanya juga korbannya. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dilakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas. Jadi ditanya lagi kepada Dino-nya, apa yang harus Dino lakukan? Tong dimarahin, sahata. Nah, Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Dilem katanya. Ibu Suti pun berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Nah, di sini belajar tanggung jawab. Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, di sini kadang kalau anak SD ada yang berantem, kadang-kadang orang tuanya pun ikut-ikutannya. Nah, di sini harus menenangkan kembali kepada murid kita, membuat masalah itu harus ada tanggung jawabnya, menyelesaikan masalah sendiri. Nah, di sini coba, apakah sudah Ibu Suti yang Ibu Suti lakukan sudah memenuhi segitiga restitusi itu? Coba kalau di awal itu yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang mana di sini menstabilkan identitasnya?
Coba. Manusia membuat kesalahan adalah Ya, betul. Membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Jadi kita perlu tanamkan kepada murid kita supaya jadi manusia itu memang tidak sempurna, tapi ada hal yang harus diberikan tanggung jawab. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Lalu yang kedua apa? Validasi tindakan. Ada kan di sini? memikirkan cara yang efektif membuat kesalahan adalah Ini ya, benar ya? Nah, di sini ya. Iya, kan? Oh iya di sini. Ya betul di sini. Coba yang mana? Kalau membuat kesalahan hal yang wajar itu tadi menstabilkan identitas. Yang validasi tindakan yang mana? Nah, memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Lalu yang terakhir apa? Menanyakan keyakinan. Udah jelas di sini ya. Apa? Tentang keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Berarti di sini Ibu Suti sudah melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Ya. Nah, jangan sampai kita malah langsung ke validasi tindakannya atau keyakinan kelas apa? Langsung ditanya, keyakinan kelas apa yang kamu udah langgar? Konsekuensinya apa? Nah, biasanya suka begitu ya. Tapi harusnya dari awal dulu melakukan kesalahan itu wajar. Jadi supaya muridnya merasa diterima. Di sini kasusnya dengan temannya. Yang melakukan kesalahan dengan korban merasa diterima. Yang melakukan kesalahan pun diterima dulu. Hal apa di sini melakukan kesalahan itu hal yang wajar gitu. Jadi baru di sini melakukan validasi tindakannya apa. Dan terlepas dari korbannya pun harus merasa diterima juga. Dengan cara apa? Apa yang harus temannya lakukan supaya tidak yang membuat si korbannya ini merasa nyaman dengan melakukan kancinya harus dijahit lagi supaya mamanya atau ibunya tidak marah. Nah, di sini anak-anak belajar menyelesaikan masalah tanpa melibatkan orang tua. Zaman sekarang kasih tahu mamahnya, kasih tahu orang tuanya, jadi ribut semuanya, rame. Padahal anaknya mah udah besoknya mah ya udah rukun lagi. Padahal begitu. Jadi di sini kita harus tanamkan ini. Ya, bersediakah ibu-ibu? Bersedia. Insya Allah. Upami saya setan ya, mungkin sebetulnya kalau untuk awal-awal mah ada lumayan lah ya. Kalau bertanya seperti ini memang harus ada waktu yang lebih. Nah, kita ada sisihkan waktu untuk bertanya kepada anak didik kita yang bermasalah tersebut. Sama halnya dengan kebutuhan dasar yang tadi. Kita harus lihat kebutuhan dasar apa yang mereka tidak terpenuhi. Ada yang tercicing misalnya, atau tidur aja di kelas, berarti memang ada kebutuhan dasarnya. Tadi apa kebutuhan dasarnya? Bertahan hidup. Nah, ada lagi tidak muridnya itu nggak bisa diam. Berarti kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu karena harus melakukan mewujudkan setiap murid itu berbeda. Mungkin betul sulit sekali memang kalau untuk tiap hari, tapi kita belajar untuk memahami setiap karakter murid kita.
Jadi kita harus melihat kebutuhan murid kita itu apa sih gitu. Susah memang, tapi kita harus perlu mencobanya. Nah, mungkin di sini alhamdulillah ya ibu-ibu atas dari di sini saya bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajari, tapi kita belajar bersama-sama untuk selalu konsisten belajar saya hanya berbagi saja, hanya mungkin saya mendapatkannya duluan. Nah, saya berikan kepada ibu-ibu supaya kita bisa selaras. Kembali lagi ke yang tadi, harus adanya kolaborasi dan konsisten itu supaya SDN 059 Serang ini mempunyai siswa-siswa yang memiliki motivasi dari dirinya, motivasi intrinsik. Intinya mah kan kita kemarin visi kita ya berkarakter, berarti salah satunya apa? Mandiri, bertanggung jawab. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Sebetulnya mah memang agak sulit ya membentuk budaya positif, tapi kita harus coba mulai dari diri di dalam kelas. Insya Allah akan menyebar atau memberikan hal yang positif kepada orang lain sehingga membentuk budaya positif. Tidak hanya disiplin positif, tetapi budaya positif gitu. Jadi kalau misalnya pun nanti ada guru-guru yang misalnya tidak tahu langkah-langkah seperti ini, ya kita kasih tahu harus seperti apa sih kita gitu. Karena kita mendapatkan murid-murid masa kini, kalau misalnya disebut mah Gen Z ya. Iya, Gen Z yang kalau kita ngomong pasti aja ada jawabannya. Jangankan anak kelas 5, kelas 6, anak kelas 1, 2 juga sama sekarang mah. Kalau ditanya pasti aja ada jawabannya. Makanya di sini kita arahkan ke segitiga restitusi ini. Ya. Jadi jangan kembali lagi ke 5 posisi kontrol tadi. Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, manajer. Sepertinya kita mulai di pemantau atau menjadi teman. Kalau penghukum sepertinya kalau di era sekarang agak bingung ya. Kalau jadi penghukum malah jadi kitanya yang jadi salah. Di era seperti ini jadi viral. Nah, kita akan berikan hal yang berbeda menggunakan segitiga restitusi ini. Jangan sampai jadi kita di masyarakat itu guru menghukum. Nah, suka ada yang di headline berita guru menghukum muridnya. Aduh, miris sekali sekarang mah viral teh. Jadi kita harus menanamkan segitiga restitusi ini. Alhamdulillah dalam penerapan program disiplin positif atau budaya positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya. Tadi sudah ya kita refleksi, kita sudah sampai sejauh mana sih kepada anak didik kita, posisi apa sih diri kita ini dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun. Jadi bukan menuntut, tapi menuntun. Kita ini tugasnya hanya menuntun saja, gak boleh memaksa sebetulnya. Menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu ya, mudah-mudahan kita jadi guru yang memberikan jadi guru sebagai manajer, agar kita menuntun murid-murid kita menjadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Insya Allah ada dan rumahnya, insya Allah doa dari siapapun itu pasti ada doanya. Insya Allah mudah-mudahan jadi ladang pahala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun pisan ibu-ibu.
di kesempatan ini hatur nuhun sudah mau berbagi, sudah mau berdiskusi dengan saya. Kekurangannya ada pada diri saya, kelebihannya ada pada, kesempurnaannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ketika belajar, ada yang tahu apa saja sih keyakinan kelas itu? Apa? Acungkan tangannya jika ada yang mau berbicara. Iya, mengerjakan ulangan sendiri. Apalagi? Tertib di dalam kelas. Apa Iqbal? Membawa bekal dari rumah. Apalagi? Rukun dengan teman. Apalagi? Acungkan tangan ketika akan bertanya. Iya, acungkan tangan ketika akan bertanya. Jangan semuanya berbicara, tapi ketika akan bertanya atau menjawab harus acungkan tangan terlebih dahulu. Apalagi? Tertib ketika upacara. Apa? Apa? Iya, salim atau hormat kepada bapak, ibu, guru. Apalagi? Ayo, yang lain. Rukun dengan teman sudah. Apa Udi? Apa yang keras? Datang ke sekolah tepat waktu. Kenapa harus datang ke sekolah tepat waktu? Supaya tidak terlambat, tidak ketinggalan kelas. Nah, sekarang kalian pikirkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kalian tahu supaya sekelas ini lebih tertib dan nyaman ketika belajar. Apa sih yang kalian inginkan supaya kalian belajar dengan nyaman di kelas? Tulis keyakinan kelasnya di sini. Paham? Ditulis dan diberi nama. Baik. Paham tidak? Baik. Sekarang Bu Nurul bagikan, siapkan dulu pensil.
Sudah semuanya? Ada yang belum? Boleh. Tolong tempelin. Alesa bantu yang bawah, Alesa. Sudah semuanya? Ada yang belum? Ayo Revan.
Lanjut lagi. Dari apa? Putri. Hormat kepada guru. Setuju? Kita harus hormat kepada guru. Harus santun kepada ibu bapak guru. Contohnya apa? Hormat kepada guru. Acungkan tangannya. Acungkan tangannya. Apa? Acungkan dulu tangannya baru berbicara. Ulangi, apa? Hormat kepada guru apa? Salim kepada guru. Apalagi? Apa? Menghormati guru. Ada lagi ini dari Fahri. Tidak menyontek saat ulangan, sama seperti tadi Sally ya. Ketika ulangan bekerja atau mengerjakan sendiri. Lalu membawa buku sesuai jadwal. Ya, kenapa sih harus membawa buku sesuai jadwal? Agar tidak tertinggal pelajaran. Lanjut. Ada dari Audi, rukun dengan teman. Setuju? Ada datang ke sekolah tepat waktu. Setuju? Lalu ada dari Dwi, tertib di dalam kelas. Setuju? Ada lagi, datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Berarti datang ke sekolah tepat waktu. Dion, datang tepat waktu. Sama. Jangan menyontek saat ujian. Ulangannya harus mengerjakan sendiri. Lanjut dari siapa ini? Queen. Ketika upacara harus tertib. Setuju? Setuju. Tadi sila keberapa? 3. Bunyinya apa? Simbolnya apa? Membawa bekal dari rumah. Setuju? Setuju. Yang suka bawa bekal dari rumah? Bagus, hebat. Supaya hidup sehat. Sekarang Putra, menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Kenapa harus menjaga kebersihan kelas? Supaya kelasnya tidak kotor. Supaya belajarnya nyaman. Agar terlihat indah. Betul sekali. Lanjut ke siapa tadi? Sudah Putra ya. Dera, ketika belajar tidak mengobrol. Berarti tadi tertib ketika belajar. Ya, setuju? Setuju. Berbicara yang sopan. Nah, berarti berbicaranya harus yang sopan. Mau pada ibu bapak guru atau kepada teman. Setuju tidak? Setuju. Lanjut. Ada dari Rizky, meminta izin saat keluar kelas. Setuju? Setuju. Kenapa harus meminta izin ketika keluar kelas? Iya, karena belajar sopan santun. Jangan seperti pergi ajak keluar, masuk sendiri, nggak ngomong nggak apa. Kalau kita sebagai manusia, sebagai anak yang beradab, berakhlak, harus belajar sopan santun. Ketika akan keluar kelas harus meminta izin. Lalu dari Fabian, tidak menyontek saat belajar. Berarti belajarnya belajar sendiri, tidak menyontek. Setuju? Itu harus berarti belajar jujur.
lagi keyakinan kelas yang kita buat, ditempel, di print, lalu kalian cap apa ini? Cap jarinya, agar memperlihatkan kalian sepakat ketika menjalankan keyakinan kelas. Alhamdulillah, nanti kita lanjutkan lagi membuat keyakinan kelasnya. Baik, sudah, sekarang kita belajar.